Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di kejauhan, Hua Qingying awalnya bingung, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya bergerak tajam, tetapi kemudian muncul ketidakpercayaan. Dan saat rasa kesucian yang dibawa oleh cahaya putih itu menjadi semakin jelas dalam arti spiritualnya, guncangan di hatinya mulai meningkat secara gila-gilaan. Satu-satunya cara agar hal-hal seperti kekudusan ada di jurang maut hanya dapat direkam. Jika kita bersikeras mengatakan bahwa itu ada, itu hanyalah semacam kesucian yang relatif. Namun, apa yang muncul dalam pengertian spiritual Hua Qingying saat ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada, dan tidak bisa ada, benar-benar sakral dan benar-benar murni. Makhluk hidup tidak dapat mengenali hal-hal yang belum pernah mereka lihat. Namun rasa kesucian ini begitu jelas, seolah-olah merupakan ilmu mutlak yang ada dalam hukum tertinggi dan tidak dapat dinilai atau dipertanyakan oleh makhluk hidup. Energi mendalam cahaya. Hua Qingying menggumamkan kata-kata suci yang seharusnya hanya ada dalam catatan kuno. Di mata birunya yang sedikit mengembara, dia melihat ke kaca yang dicat lekukan darah di dahinya menghilang sedikit demi sedikit, dalam cahaya putih dengan kecepatan yang benar-benar tidak bisa dikenali, sampai noda darah benar-benar hilang tanpa bekas. Cahaya putih menghilang, Yun Ce menarik kembali jarinya, dan senyuman muncul lagi di wajahnya. Hua Caili mengangkat tangannya dan menyentuh dahinya. Hanya ada sentuhan seperti batu giok di antara jari-jarinya, tanpa bekas. Kekuatan macam apa ini? Matanya yang indah jelas sedikit terganggu, dan kata-kata kekuatan misterius ringan melayang di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah Dewi Zetian, dan dia sudah memiliki tingkat kognisi yang sangat tinggi. Meskipun kekuatan cahaya yang dalam belum pernah muncul di alam jurang, karakteristiknya terlalu jelas dalam catatan. Putih bersih, murni dan suci, memiliki kekuatan penyembuhan paling murni dan terkuat di dunia, dan bahkan dapat menciptakan keajaiban kehidupan. Yun Ce mengalihkan pandangannya sedikit, dan kemudian berkata dengan tenang, itu adalah kekuatan khusus yang diberikan kepadaku oleh guruku, dan itu juga merupakan rahasia yang harus aku jaga. Kekuatan cahaya yang dalam muncul di dunia ini. Begitu masalah ini menyebar, Anda dapat membayangkan dan mengetahui betapa besar guncangan yang akan ditimbulkannya. Tidak ada keraguan bahwa kecuali seseorang cukup kuat untuk tidak mudah dikendalikan oleh orang lain, ini adalah rahasia yang harus dijaga dengan segenap kekuatannya. Rahasia yang sangat penting, kenapa kamu? Mata Yun Ce hangat dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Guru berkata bahwa setetes kebaikan harus dibayar dengan mata air. Kakak peri baru saja menyelamatkanku dari bahaya. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku untuk membalas budimu, tidak apa-apa, apalagi itu hanya rahasia. Matanya tiba-tiba sedikit menunduk, dan dia tampak ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia memaksakan diri untuk berkata, sebenarnya ada beberapa niat egois di baliknya. Meskipun kakak peri hanya menunjukkan separuh wajahnya, itu aku. Hal terindah dan sempurna yang pernah kulihat dalam hidupku. Luka di dahi kakak peri membuatku tiba-tiba mengerti kenapa hal yang paling disesalkan di dunia bukanlah batu giok yang rusak, tapi batu giok putih yang ternoda. Jadi, mau tak mau aku. Hua Caili merasakan perasaan yang sama sekali asing di hatinya, dan dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Kakak peri, bisakah kamu membantuku menjaga rahasia ini? Yun Ce berkata dengan lembut, guru telah berulang kali mengatakan padaku untuk tidak mengungkapkan kekuatan ini kepada orang lain sebelum waktunya.
Tapi di depan kakak peri, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Hua Caili setengah bingung dan setengah bingung. Dia mengangguk cepat, jangan khawatir, kamu di sini untuk membantuku. Aku pasti akan merahasiakan ini untukmu dan tidak pernah membiarkan orang lain mengetahuinya. Dan, dia menekankan, jelas kamu telah menyelamatkanku lebih banyak, jadi aku harus membalasnya. Yunce balas tersenyum, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia meraih pedang pembunuh iblis pemalu surga dan terbang kembali ke tangannya dan mengambil kembali kristal abis yang agak besar. Dia mengangguk sedikit kepada Hua Caili, kakak peri, aku sangat beruntung bertemu denganmu di lautan kabut. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa lagi ketika kita punya kesempatan. Yunce berbalik dan menyeret kepergian Heaven's Meeting Sword. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang ingin dia ucapkan terhenti di dalam hatinya, dan gadis itu hanya bisa melihat sosoknya pergi dengan linglung. Pada saat ini, suara Hua Qingying tiba-tiba terdengar di telinganya. Caili, temukan cara untuk pergi bersamanya. Mata indah Hua Qingying bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya sejak dia melangkah ke lautan kabut. Untuk suara bayangan yang jelas. Dia belum pernah muncul dalam beberapa situasi berbahaya sebelumnya dan 2 kali dalam situasi kematian hari ini. Bahkan Hua Caili mau tidak mau mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah pergi. Kali ini dia akhirnya angkat bicara, tapi bukannya memberikan bimbingan atau peringatan, malah membiarkan dia mengambil inisiatif untuk pergi dengan seorang pria. Bibi, dia mencoba mengeluarkan suara di dalam hatinya. Suara Hua Qingying membawa niat pedang dingin dan berkata, kemajuan orang ini sangat cepat. Dia telah berkembang dari alam penguasa ilahi ke alam master ilahi tingkat ketiga hanya dalam waktu setengah tahun. Kekuatannya yang mendalam bahkan lebih aneh. Dia sebenarnya adalah alam master ilahi mengalahkan manusia setengah dewa tingkat pertama. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah jurang maut. Dan kamu melihat dengan matamu sendiri bahwa ketika dia menerobos, dia sebenarnya menunjukkan 5 kekuatan elemen. 5 kekuatan elemen hidup berdampingan di tubuhnya, tapi tidak ada tanda-tanda pemberontakan. Dan cahaya putih yang baru saja dia munculkan, pastinya adalah kekuatan cahaya yang dalam yang telah terekam sejak lama. Hua Caili berkata, jadi, yang dimaksud bibiku adalah, perbedaan antara anak ini dan aku sulit untuk dijelaskan. Hua Qingying melanjutkan, dia seharusnya baru saja memasuki dunia, kalau tidak dia akan mengejutkan dunia. Asal-usulnya jelas jauh dari kata biasa. Selama periode waktu ini, Anda untuk sementara dekat dengannya, tetapi Anda tidak perlu sengaja menjelajahinya. Saya akan mengamatinya sendiri. Kejutan di mata indah Hua Caili beriak untuk waktu yang lama seperti riak angin. Yang mengejutkannya bukanlah penilaian Hua Qingying terhadap Yunce, tapi dia menyadari bahwa temperamennya sangat acuh tak acuh, kecuali dia dan pedangnya. Bibi yang tidak pernah mempedulikan apapun, sebenarnya berinisiatif untuk mengamati seorang pria muda yang baru pertama kali dia temui. Dia sepertinya menyadari bahwa dia bertindak terlalu tidak normal dan mendesak. Hua Qingying berkata dengan nada suara ringan, Caili, yakinlah tentang ini, dia sama sekali bukan orang jahat. Semua catatan tentang kekuatan misterius cahaya menyebutkan bahwa alasan mengapa kekuatan misterius cahaya jarang muncul di dunia adalah karena jika Anda ingin mewarisi kekuatan misterius cahaya, Anda tidak hanya harus memiliki tubuh yang tidak ternoda, tetapi juga memiliki tubuh yang paling murni dan sempurna, yang tidak dapat ditoleransi sama sekali. Karena dia memiliki kekuatan cahaya yang dalam,
dia pastilah orang dengan jiwa yang sangat murni dan baik hati. Kami bertemu secara kebetulan tetapi menyelamatkannya berulang kali, bahkan melukai dirinya sendiri untuk melindungi orang lain. Tindakannya sebelumnya tidak diragukan lagi konsisten dengan kata kebaikan murni. Kalau tidak, aku tidak akan pernah mengizinkanmu bepergian bersamanya. Jadi begitu, Hua Caili menjawab. Setelah memasuki lautan kabut, dia belum pernah berjalan dengan siapapun. Tapi saat ini, menghadapi permintaan bibinya, anehnya dia tidak merasakan penolakan apapun di hatinya. Sebaliknya, sepertinya ada perasaan harapan yang samar-samar. Dia tidak segera mengejar Yun Ce. Dia mengangkat matanya yang indah yang bisa membuat langit berbintang tak berujung memudar, dan berkata dengan serius, "Tapi Bibi, aku berjanji padanya untuk menjaga rahasianya." "Kamu terlalu banyak bicara." Hua Qingying membalasnya dengan dua kata. Bagaimana dia bisa repot-repot membeberkan rahasia orang lain? Dia diam-diam menjulurkan lidahnya ke arah di mana bibinya berada, dan tubuhnya menyapu bayangan tipis, terbang ke arah Yun Ce. Kecepatan Yun Ce tidak cepat atau lambat, dan dia menuju ke pinggiran kota, lautan kabut. "Mengapa kamu melakukan ini?" "Mengekspos kekuatan cahaya yang dalam." Li Su bertanya. Selebihnya, dia paling bingung, tapi dia tidak bisa memahaminya. Yun Ce berkata perlahan, "Mengungkap rahasia adalah semacam kepercayaan eksklusif. Menjaganya tetap bersama akan membuat kedua orang itu semakin dekat. Semakin jauh jaraknya, semakin besar rahasianya. Akan lebih baik jika tidak ada orang yang mengintip." Li Su masih bingung, tetapi tidak ingin bertanya lagi, dan memperingatkan, "Apakah kamu tidak khawatir rahasia ini akan bocor? Ini akan menjadi masalah besar bagimu hari ini. Biaya yang harus ditanggung jika terjadi kebocoran tentu saja sangat tinggi, dan oleh karena itu, perolehan kepercayaan yang diperoleh dari pengungkapan yang proaktif juga sangat tinggi." Yun Ce berkata perlahan, "Tentu saja, premisnya adalah aku cukup percaya pada mereka untuk tidak membocorkannya. Landasan yang teguh seperti itu tidaklah kejam. Sebelum tenggelam ke dalam jurang dan setelah melangkah ke dalam jurang, keadaan emosi yang dibawa Yun Ce kepada Li Su benar-benar berbeda. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Li Su bertanya, "Kamu bekerja sangat keras untuk mendekati Hua Caili. Mengapa kamu menarik diri lagi pada waktu terbaik sekarang?" "Pendekatannya sama, tetapi ada perbedaan besar antara aktif dan pasif." Yun Ce tersenyum, selalu menjaga kecepatan tidak cepat atau lambat, dengan hati-hati berada di lautan kabut, tanpa terlihat ragu-ragu. "Yang aku inginkan adalah dia mengambil inisiatif untuk mendekatiku." Li Su sedikit terkejut. Dengan statusnya dan seseorang yang melindunginya, menurut Anda mengapa dia akan? "Tuan Yun," teriakan gadis itu datang dari belakang, meski menembus lapisan kabut, masih begitu halus dan menyenangkan hati. Yun Ce berbalik dan melihat gadis yang terbang ke arahnya seperti kupu-kupu menembus kabut, dengan rasa terkejut dan terkejut yang tepat. Gadis itu terjatuh di hadapannya, wajahnya yang seputih salju tertutup lapisan kabut. "Aku tidak tahu apakah itu karena dia gugup mendekati seorang pria untuk pertama kali dalam hidupnya, atau karena kegelisahannya, motif tersembunyi atau mungkin hal lain di pihaknya. Tidak dapat memahami alasannya." Bibir Jade bergerak sedikit, dan dia hendak berbicara, tetapi dia mendengar pria di depannya berkata dengan terkejut, "Bagaimana kamu tahu nama keluargaku adalah Yun?" Hua Caili terdiam, dan pikirannya tertuju bergegas berkeliling dengan cemas, dan kemudian dia teringat, selama beberapa pertemuan mereka, dia sepertinya tidak pernah menyebut namanya di hadapannya.
Kebodohan tiba-tiba gadis itu membuat Yun Ce mengerutkan kening, dan dia berkata dengan serius dan penuh rasa ingin tahu, aku bertanya-tanya mengapa hanya dalam setengah tahun, dari alam Linyuan hingga lautan kabut yang luas, aku selalu bisa bertemu denganmu. Ternyata kamu telah diam-diam mengikutiku. Li Su terkejut. Tidak, tidak. Gadis itu telah dimanjakan sepanjang hidupnya, tapi dia tidak pernah diperlakukan sedemikian buruk. Emosinya sepertinya tertusuk, dan dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa untuk menyangkal, aku tidak melakukannya. Bagaimana aku bisa? Lalu bagaimana kamu tahu bahwa nama keluargaku adalah Yun? Yun Ce bertanya lagi. Melihat seorang gadis muda yang begitu mudah dibingungkan, Yun Ce harus mempertanyakan lagi usia dan pengalaman sebenarnya. Aneh. Tidak peduli seberapa terlindunginya dia dan betapa tidak berpengalamannya dia, mengingat usianya, dia tidak akan seperti ini, bukan? Bagaimana dia bisa bertingkah seperti gadis kecil yang baru berusia 10 atau 20 tahun padahal dia begitu dangkal dan panik pada pandangan pertama? Hua Caili buru-buru menjelaskan, ketika kita berada di alam Linyuan, aku tahu bahwa nama keluargamu adalah Yun dan nama depanmu adalah Ce. Dan, oh, suara Yun Ce terdengar, dengan ekspresi pengertian di wajahnya, dan matanya tiba-tiba menjadi lebih penuh dan lebih dalam. Kamu sebenarnya mengetahui detailku begitu awal. Pantas saja, kamu bilang kamu tidak mengikutiku. Penjelasannya benar-benar kontraproduktif, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya lebih keras. Aku benar-benar tidak melakukannya. Saat itu, hahaha. Yun Ce tertawa terbahak-bahak saat ini, membuat Hua Caili bingung sejenak. Kamu bercanda, tentu saja aku tahu kamu tidak melakukannya. Yun Ce memandangnya dan berkata, aku baru saja memikirkannya, alasan mengapa kamu tahu namaku seharusnya, kamu menyaksikan Lin Yuanji selama kamu tinggal di alam Linyuan. Pertemuan para dewa, kan? Lagi pula, satu-satunya hal yang bisa membuatmu rela tinggal di alam Linyuan adalah pembukaan alam Dewa Qilin. Tanpa cukup waktu untuk menunjukkan keterkejutan pada tebakannya yang sepenuhnya benar, gadis itu dengan cepat mengangguk untuk menyatakan ketidakbersalahannya. Saat itulah aku ingin melihat Lin Sen yang legendaris dengan mataku sendiri, jadi aku pergi melihat pertemuan Lin Sen dan mengetahui namamu di sana. Alam Dewa Qilin tidak dapat diakses oleh orang luar. Keinginanmu belum terpenuhi. Setelah meyakinkan, ekspresi Hua Caili menjadi santai. Benar, pertemuan Lin Sen belum berakhir, dia diam-diam mengutuk. Dia sebenarnya sengaja menggertakku. Bibiku juga bilang dia bukan orang jahat, nyatanya dia cukup jahat. Dia tidak menyadarinya. Saya tidak akan pernah menilai orang seperti ini di hati saya. Setelah memastikan bahwa Hua Caili tidak menyadari perubahan di alam Dewa Qilin, senyum Yun Ce tidak berkurang dan hatinya tiba-tiba merasa lega. Lalu kakak peri memanggilku untuk berhenti, tapi apa instruksimu? Ini bukan perintah. Hua Caili mengambil satu langkah lebih dekat dan menghela nafas lega. Lalu dia mengedipkan matanya yang indah seperti bintang, dan bibirnya yang tersembunyi di balik tabir membuka lengkungan halus jauh lebih baik daripada yang kukira. Ini jauh lebih menakutkan. Jika bukan karenamu hari ini, aku mungkin. Aku belum pulih dari luka-lukaku dan kekuatanku yang dalam, dan aku tidak berani menjadi sendirian lagi. Jadi, bolehkah aku mengajakmu menemaniku sebentar? Terlalu banyak trik kecil yang digunakan untuk menutupi, yang menunjukkan bahwa gadis itu terlalu gugup dan plot yang naif. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia diam-diam menghela nafas lega, tetapi jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat, dan suara berdebar hampir memenuhi seluruh lautan jiwa.
Selama berada di dunia, dia memiliki pemahaman yang semakin jelas tentang penampilannya. Dia telah menolak pendekatan dari banyak orang dan mengalami terlalu banyak tatapan yang tergila-gila atau penuh nafsu. Pada saat ini, setelah dia memasuki lautan kabut, itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia secara aktif mengundang seorang pria. Ketegangan yang aneh itu sangat aneh dan rumit. Pertama kali dalam hidup selalu penuh dengan hal-hal baru dan kecemasan, dan selalu tak terlupakan. Tanpa terkejut, pria di depannya menatapnya dengan heran dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tentu saja, Hua Caili tidak akan pernah melupakan beberapa pertemuannya dengan Yun Ce. Yun Ce akan segera berbalik dan pergi setiap saat, sama sekali tidak mau berinteraksi dengannya. Ungkapan "karena kita tidak berasal dari dunia yang sama" semakin membuatnya terkesan. Berdasarkan tindakan Yun Ce sebelumnya, dia tidak akan terkejut sama sekali jika dia menolak secara langsung. Saat dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, Yun Ce mengangguk sedikit, "Baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih." Hah! Hua Caili tidak menyembunyikan keterkejutannya sama sekali, lalu berkata dengan setengah hati, "Aku mengira kamu akan menolak. Sebelumnya, kamu selalu pergi tanpa memberiku kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, seolah-olah ada sesuatu yang buruk pada diriku. Bagaimana itu bisa terjadi?" Yun Ce tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu adalah suatu kehormatan besar bisa bertemu seseorang seperti kakak peri sekali dalam hidup. Bagaimana orang bisa menghindarinya? Sebelumnya, dia tersenyum sedikit dan berkata dengan makna yang dalam, "Aku sudah mengatakan alasannya. Aku tahu aku tidak seharusnya dekat denganmu, jadi aku memilih mundur." "Kenapa menurutmu begitu?" Dia bertanya dengan serius setelah memikirkannya. "Beberapa hal tidak dapat disembunyikan." Yun Ce berkata dengan nada yang sangat tenang, "Asal-usul kakak peri jelas mulia. Ketika kita pertama kali bertemu di kota Kekaisaran Helian di alam Linyuan, kata-kata dan perbuatanmu membuatku mengerti. Kelahiranmu pastilah mulia, pada tingkat yang sulit kubayangkan, apalagi disentuh." Nada suaranya tampak sedikit lebih jelas. Orang-orang dari dunia yang berbeda tidak boleh berinteraksi. Di atas langit kelabu, sepasang mata hijau Hua Qingying tertuju pada tubuh Yun Ce, dan tiba-tiba menjadi kabur, dan tiba-tiba ada rasa sakit di hatinya. Dia tahu bahwa Yun Ce mengatakan kebenaran yang kejam dalam kenyataannya, tetapi terlalu banyak orang yang tidak mau mengakuinya. Kata-kata seperti itu seharusnya diucapkan oleh seseorang yang telah mengalami perubahan hidup yang tak terhitung jumlahnya, atau penuh dengan luka, dan tidak boleh datang dari seseorang yang memiliki pengalaman kurang dari 1 tahun dan harus bersikap cuek dan sembrono. Seperti halnya Hua Caili, dia mungkin mengetahui penampakannya saat ini, namun dia pasti tidak dapat memahami arti sebenarnya dari kata-kata tersebut. Tetapi, jika kamu benar-benar ingin mengatakan itu, kita sebenarnya berada di dunia yang disebut abis, jadi mengapa kita tidak berasal dari dunia yang sama? Hua Caili mengedipkan mata dan berkata dengan nada tidak setuju, "Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu bersedia pergi bersamaku? Aku siap ditolak olehmu." "Tentu saja aku tidak bisa menolak permintaan penyelamat," jawab Yun Ce dengan tenang. "Sebenarnya, aku selalu merasa bahwa orang-orang seperti kakak peri tidak cocok untuk berlatih di luar. Pasti ada orang yang sangat kuat yang menjaganya secara diam-diam, jadi sebelumnya, kupikir aku ikut campur dalam urusanku sendiri." Pantas saja mata Hua Caili bergejolak. Tapi sekarang sepertinya kakak peri sebenarnya sedang berlatih sendirian. Kata-kata Yun Ce masuk akal. Lagi pula,
Jika dia tidak melakukan gerakan berbahaya di saat-saat terakhir, Hua Caili akan terbunuh oleh pedang Fan Qingzu. Bibiku bilang kalau kamu mengandalkan hatimu selama latihan, akan sulit mencapai terobosan, dan itu tidak bisa dianggap sebagai latihan yang sebenarnya. Jadi, bulu mata yang panjang seperti sayap kupu-kupu berkibar seiring waktu. Dia jelas sangat buruk dalam berbohong kepada orang lain, jadi selama dia tidak mengatakan apa yang dia katakan selanjutnya dan membiarkan Yun Ce memahaminya, itu tidak dihitung sebagai berbohong kepada orang lain. Begitu, Yun Ce lalu bertanya, Bibi. Ya, Bibi juga guruku, dan dialah yang mendorongku keluar untuk berlatih. Hua Caili bergerak pelan dan berdiri di samping Yun Ce. Jadi, mulai sekarang, kita adalah sahabat, kan? Yun Ce mengangguk dengan sungguh-sungguh, oke. Bahkan jika kakak peri menyelamatkan hidupku, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Hua Qingying dapat mendengar bahwa kata-kata seriusnya jelas-jelas mengandung kata-kata beberapa detasemen rasional. Dengan keanggunan dan latar belakang Hua Caili, siapapun yang mendekatinya pasti akan memiliki berbagai plot di hatinya. Tapi ketika Yun Ce menghadapi Hua Caili yang mendekatinya, dia merasa, inilah orang dengan kekuatan cahaya yang sangat dalam. Mungkin memang seperti yang tercatat dalam catatan bahwa jiwa yang cerah tidak dapat mentolerir kejahatan duniawi apapun. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu nama peri dari kakak peri. Matanya yang jernih penuh dengan harapan. Hua Caili mengambil beberapa langkah ke depan dengan ringan, sehingga matanya hanya bisa tertuju pada punggungnya. Namaku Ku Yixin. Kemudian, dia menambahkan penjelasan yang agak berlebihan, ini adalah nama yang diberikan bibiku. Bang! Dengan suara teredam, dua binatang jurang di tahap awal Master Ilahi hancur berkeping-keping di udara bahkan sebelum mereka mendekat, lalu tidak mengeluarkan suara lagi. Yun Ce dengan hati-hati mengamati sekeliling sebelum perlahan-lahan menurunkan tangannya. Jadi, kamu tinggal di alam Lin Yuan dan berpartisipasi dalam pertemuan Lin Shen untuk membalas kebaikan putri kerajaan. Hua Caili bertanya di sampingnya, tidak terpengaruh sama sekali oleh kemunculan tiba-tiba dari binatang neraka. Badai pasir di luar alam Lin Yuan sangat mengejutkan. Saya terluka parah saat itu. Jika Putri Helian tidak menyelamatkan saya akan terjebak dalam badai pasir entah sampai kapan. Yun Ce berkata dengan santai, sebagai balasannya, saya untuk sementara bergabung dengan keluarga kerajaan Helian untuk memenangkan kualifikasi bagi mereka untuk memasuki alam Dewa Kilin. Jadi, saya pikir Anda adalah permaisuri pangeran saat itu, kata Hua Caili sambil tersenyum. Yun Ce tampak terkejut dan bingung, mengapa menurutmu begitu? Karena kalian sangat dekat, dan di antara kalian, singkatnya, itu membuat orang merasa seperti itu. Banyak orang seharusnya berpikir begitu, melihat ekspresi Yun Ce yang penuh kejutan, sedikit penyempitan terbentuk di antara alisnya. Sejak dia melangkah ke lautan kabut, pikirannya tidak pernah sesantai ini, dan bahkan matanya yang indah tampak dipenuhi ribuan bintang. Sendirian di lautan kabut, mental seseorang harus tegang setiap saat. Bahkan jeda sejenak pun bisa berujung pada krisis yang tiba-tiba. Setiap saat dalam napasnya terasa seperti tenggelam dalam rawa kelabu yang menyedihkan dan menakutkan. Dan memiliki seseorang untuk menemani Anda, satu orang dapat berjaga dan orang lain dapat beristirahat, dan tekanan yang Anda tanggung menjadi lebih dari 2 kali lipat. Bagaimana mungkin? Yun Ce tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia adalah putri dari keluarga kerajaan, dan aku hanyalah seekor bebek tak berakar yang tersapu badai pasir ke alam Lin Yuan, mustahil baginya dan aku untuk bersama.
Kamu adalah orang yang selalu menganggap serius kebaikan. Langkah Hua Caili jauh lebih ringan daripada ketenangan. Lin Shen yang legendaris itu. Yun Ce langsung menggelengkan kepalanya, tanpa penyesalan di wajahnya. Tidak, saya tidak tertarik memasuki alam Dewa Qilin. Saya hanya berpartisipasi dalam pertemuan Lin Shen untuk membalas kebaikan Putri Helian. Setelah memasuki alam Dewa Qilin bersama keluarga kerajaan Helian, saya hanya tinggal selama beberapa jam dan kemudian meninggalkan alam Dewa Qilin. Yun Ce tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia membantu keluarga kerajaan Helian untuk memasuki alam Dewa Qilin. Kualifikasi, aku telah sepenuhnya membalas kebaikanku. Sekarang dendamku telah hilang. Tentu saja aku tidak punya alasan untuk itu terus tinggal di alam Lin Yuan. Seperti yang Anda pikirkan, saya juga berpikir bahwa dia mungkin akan berbaik hati untuk tetap tinggal. Jika dia menolak secara langsung, saya pasti akan melakukannya. Itu menyakiti hatinya, tapi kamu tidak bisa menyakiti hatinya, jadi aku tidak punya pilihan selain pergi tanpa pamit. Hua Caili sedikit memiringkan kepalanya, mencoba memahami. Mengikuti kata-kata Yun Ce, dia punya begitu banyak pertanyaan untuk ditanyakan padanya sehingga dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Karena ada begitu banyak hal tentang dirinya yang membuatnya merasa sangat baru. Apalagi, dialah orang yang membuat bibiku penasaran. Setelah lama terdiam, gadis itu tiba-tiba melihat ke samping, ngomong-ngomong, Tuan Yun, dari mana asalmu? Dan kenapa kamu sendirian di luar? Lahir, tidak, asa. Hua Caili tidak mengerti, bagaimana bisa seseorang tidak memiliki latar belakang keluarga. Misalnya, di mana rumahmu, orang tua, dan kerabatmu? Yun Ce melihat ke depan, masuk dunia ini. Saya tidak punya rumah, tidak ada orang tua atau kerabat. Rumahnya, orang tua dan kerabatnya tidak berada di jurang ini, tetapi di dunia lain. Dia tidak berbohong sepatah kata pun. Tapi ketika kata-kata ini sampai ke telinga Hua Caili, dia mengucapkan kata-kata yang paling menyedihkan di dunia dengan suara yang paling tenang. Kepala Hua Caili tiba-tiba berbalik, bintang-bintang di matanya yang indah akan pecah sesaat, dan bahkan suaranya tiba-tiba menjadi lebih lembut. Apakah sesuatu yang besar terjadi padamu? Sambil menggelengkan kepalanya lagi, nadanya setenang sebelumnya, aku belum pernah punya rumah sejak aku datang ke dunia ini. Sedangkan orang tua dan kerabatku, aku bahkan belum pernah melihat mereka. Jadi bagaimana aku bisa membicarakan asal-usulku? Perubahan yang Anda sebutkan, benar. Bagi orang lain, ini adalah perubahan, tetapi bagi saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi perubahan seperti itu. Kekalahan mungkin menyakitkan, tapi setidaknya saya memilikinya. Di dunia jurang yang sangat luas ini, tidak ada tempat bagiku. Tidak ada cara bagiku untuk kembali. Suaranya setenang angin, tanpa emosi apapun. Namun ketika sampai ke telinga gadis itu, nafasnya tiba-tiba terhenti, dan hati serta jiwanya serasa tertahan oleh sesuatu yang berat, dengan rasa perih yang tak terkendali. Yun Ce tiba-tiba menoleh, menatap mata penuh gadis itu dan tersenyum, apakah kedengarannya menyedihkan? Hahaha, sebenarnya, itu bukan apa-apa bagiku. Lagi pula, sudah seperti ini sejak aku datang ke dunia ini, dan aku sudah terbiasa untuk itu. Di tengah tawanya, bintang-bintang di mata gadis itu tampak sedikit lebih pecah. Yun Ce diam-diam mencibir. Rasa empati yang kuat. Karakter seperti itu layak menjadi dewi dari kerajaan dewa. Perjalanan pengalamannya sudah terlalu lama. Namun ini tentu saja yang terbaik untuknya. Pada saat yang sama, keraguan di hatinya menjadi lebih buruk.
Berdasarkan informasi yang dia pelajari di alam Lin Yuan dan beberapa kenangan yang diambil dari Meng Jianzu, nama Dewi Kaca berwarna kerajaan ilahi Zetian telah ada setidaknya selama ribuan tahun, bertahun-tahun. Orang-orang yang dia kenal yang telah melalui ribuan tahun perubahan semuanya dihadapkan pada tumpukan mayat dan lautan tulang tanpa rasa khawatir, apalagi orang yang tidak ada hubungannya dengan masa lalu yang tampak suram. Tidak peduli seberapa terlindunginya dia, meskipun dia belum pernah ke dunia ini sebelumnya, dia masih memiliki pengalaman hidup ribuan tahun. Apakah pemahaman tentang sifat manusia dan hukum kelangsungan hidup begitu dangkal dan belum matang? Mungkin saja, aku mungkin pernah memilikinya sebelumnya. Bisiknya santai. Hati gadis itu tersentuh dan dia bertanya, mungkinkah kamu telah kehilangan masa lalu? Yunce mengangguk, ketika aku terbangun di dunia ini, aku menghadapi kegelapan tanpa akhir dan guru yang membangunkanku. Guru katakan pada saya mungkin berusia sekitar 10 tahun pada saat itu, dan tubuh serta jiwa saya rusak parah. Jika saya tidak bertemu guru, saya akan mati dan tidak berjiwa. Suaranya tenang dan lembut, seperti ini menggambarkan pengalaman biasa. Tak ada kesedihan, tak ada kesedihan, tak ada keluh kesah akan nasib, tak ada sedikit pun kerinduan akan masa lalu yang hilang. Hua Caili menatapnya dan tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku belum pernah melihat ibuku, tapi ulang tahunku adalah hari kematian ibuku. Yunce terdiam. Ya ampun, ayah sangat baik padaku, dan bibiku, dan semua orang sangat baik padaku, tapi aku masih sering memikirkan ibuku yang tidak pernah bertopeng, dan aku iri pada orang lain karena mereka bisa mendapatkan perhatian dan teguran ibu, dan selalu menyesali bahwa hidupku memiliki kekurangan yang tidak dapat diperbaiki. Dia melanjutkan, dan selama pengalaman ini, aku menyaksikan kegelapan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya, terutama saat aku menyaksikan beberapa bayi yang baru lahir ditinggalkan dengan kejam karena kualifikasi bawaan mereka, dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk tumbuh dewasa. Melihat tragedi di depan mata kita 1000 kali lebih menyayat hati daripada mendengarkannya. Namun di dunia jurang yang kejam ini, sebagian besar makhluk hidup telah lama terbiasa dengan hal ini. Pada periode inilah aku secara bertahap menyadari bahwa hidupku sangat beruntung. Dia mengangkat matanya dan menatapnya lagi dengan tatapan menghibur. Saat dia hendak berbicara, dia dihentikan oleh Yunce kembali ke samping, kamu tidak mencoba menghiburku, kan? Sebaliknya, aku tidak pernah merasa sedih. Aku selalu berpikir bahwa aku adalah orang yang paling beruntung di dunia. Aku bisa bertemu denganmu di kehidupan ini. Menjadi seorang master adalah anugerah yang tak seorang pun bisa memintanya. Saat menyebut kata master, tubuhnya tegak lurus hampir tanpa sadar, kepalanya sedikit terangkat, dan kepalanya sedikit terangkat, mata yang tidak pernah menunjukkan emosi bahkan dalam situasi berbahaya muncul di matanya. Tuanmu pasti orang yang sangat luar biasa. Hua Caili merendahkan suaranya, dengan hati-hati, dan bertanya dengan sedikit ragu, dia pasti sangat terkenal, kan? Perhatian Hua Qingying tiba-tiba terfokus pada tubuh Yunce memperhatikan setiap perubahan pada dirinya menghadapi. Dengan alam master ilahi dan alam kepunahan ilahi memiliki 5 kekuatan elemen, serta kekuatan mendalam cahaya yang hanya ada dalam catatan. Dia sangat ingin tahu tentang siapa guru Yunce. Dengan pengetahuannya yang luas, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Yunce menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan dan sungguh-sungguh, saudariku telah membantuku menyelamatkan hidupku. Aku seharusnya tidak menyembunyikan apapun. Hanya saja,
Guru sangat baik kepadaku seperti surga, tetapi dia hanya menuntut sedikit dariku. Salah satunya adalah identitasnya tidak boleh diungkapkan kepada dunia luar. Hua Caili terkejut dan berkata dengan cepat, saya melampaui batas dengan kata-kata saya. Yunce tampak sedikit malu dan ragu-ragu sebelum berkata, Tuanku, dia sebenarnya. Dia bukan orang di dunia saat ini, atau bahkan, dia bukan orang, tapi jiwa yang tersisa. Selain aku, dia tidak memiliki hubungan dengan apapun di dunia saat ini, jadi reputasinya buruk, tidak pernah ada di dunia saat ini. Menyelamatkanku adalah kecelakaan yang disebabkan oleh pikiran baiknya. Yang bisa kukatakan pada kakakku hanyalah ini, mohon maafkan aku. Sedikit permintaan maaf dalam suaranya, yang membuat Hua Caili. Hatiku terasa setengah hangat dan setengah panik. Dia menggelengkan kepalanya, ajaran guru, tentu saja, harus diikuti dengan baik. Maka gurumu sekarang. Yunce tersenyum ringan, setelah guru memberiku segalanya, dia menghilang antara langit dan bumi. Sejak saat itu, saya memasuki dunia sendirian, dan tanpa sadar, saya juga sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Di atas langit, Hua Qingying mengerutkan kening dan berbisik, peninggalan kuno. Di jurang kuno, dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Saat jurang debu berangsur-angsur menjadi lebih tipis, dengan munculnya tempat kelahiran, beberapa dewa dan iblis mulai hampir tidak dapat bertahan hidup, dan lebih banyak dari mereka meninggalkan jiwa mereka dengan cara yang berbeda ketika mereka dihancurkan. Pada zaman dahulu, peninggalan purbakala sering ditemukan, dan semakin langka seiring berjalannya waktu. Di zaman modern, sulit menemukannya dalam ratusan ribu tahun. Jika Tuan Yunce adalah jiwa kuno yang belum pernah muncul di dunia ini, maka hal-hal aneh tentang dirinya, bahkan bisa dikatakan kemampuan yang seharusnya tidak ada itu punya satu-satunya penjelasan. Ujung timur dunia, tembok kekacauan. Qi Wuyao, Qianye Yinger, dan Sui Meiyin berdiri di depan tembok kekacauan, ekspresi mereka serius. Arah sumber suara dari setiap alam bintang, pecahan planet di sekitarnya dihancurkan oleh gelombang suara yang menakutkan, semuanya menunjuk ke sumber suara menakutkan itu bukanlah alam bintang tertentu, melainkan dinding kekacauan. Sui Meiyin mengulurkan tangannya, dan penindik dunia, yang telah kehilangan cahaya merahnya, menyentuh dinding kekacauan tempat kekuatan hukum mengalir. Setelah beberapa saat, dia berbisik, masih utuh. Namun, meskipun Wall of Chaos rusak, itu akan diperbaiki dalam sekejap. Posisi ini, Qianye Ying, menghela napas perlahan, dan itu adalah tempat yang hampir sama ketika Kaisar Iblis Pemalu Surga menerobos tembok dan kembali ke dunia ini. Mungkinkah Kaisar Iblis Pemalu Surga dan para dewa iblis di bawahnya? Itu tidak mungkin. Sebelum Qianye Yinger bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah terjebak. Wuyao keberatan, Kaisar Iblis Pemalu Surga dan dewa iblisnya telah mampu hidup dalam kekacauan luar selama bertahun-tahun, dengan mengandalkan ruang yang diciptakan oleh kekacauan luar dari penindik dunia. Mereka juga mengandalkan kekuatan penindik dunia untuk akhirnya menembus dinding kekacauan. Kaisar Iblis Pemalu Surga meninggalkan penindik dunia di dunia ini ketika dia kembali tanpa dengan dukungan kekuatan suci penindik dunia, ruang perlindungan dari kekacauan luar pasti akan runtuh setelah bertahun-tahun. Mustahil bagi Kaisar Iblis Pemalu Surga dan dewa iblisnya untuk bertahan hidup, dan Jasmine yang didorong ke dalam kekacauan luar oleh Zhou Suzi. Keberadaannya jauh lebih rapuh daripada Kaisar Iblis Pemalu Surga dan Dewa Iblis. Dia hampir langsung dilenyapkan saat dia didorong ke dalam kekacauan luar.
Mustahil bagi Kaisar Iblis pemalu surga dan Dewa Iblisnya untuk bertahan hidup, dan Jasmine yang didorong ke dalam kekacauan luar oleh Zhou Suzi. Keberadaannya jauh lebih rapuh daripada Kaisar Iblis pemalu surga dan Dewa Iblis. Dia hampir langsung dilenyapkan saat dia didorong ke dalam kekacauan luar. Bahkan jika dia benar-benar selamat, tanpa penindik dunia, Kaisar Iblis pemalu surga sendiri sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk menembus tembok kekacauan. Kata-kata Qi Wuyao adalah fakta dalam kognisinya. Qianye Yinger dan Sui Meiyin tidak dapat mengajukan keberatan apapun. Ketika Kaisar Iblis pemalu surga meninggalkan penindik dunia, diputuskan bahwa dia dan Dewa Iblis lainnya akan segera dimusnahkan sepenuhnya dalam kekacauan luar. Sepertinya kamu sudah memikirkan jawabannya. Qianye Yinger bertanya. Qi Wuyao mengangguk sedikit, saya mencoba mencari kognisi Kaisar Iblis Nirwana. Situasi serupa telah muncul berkali-kali di zaman kuno, rata-rata setiap 6 juta tahun sekali, dampak kekacauan eksternal. Ledakan dimensional yang disebabkan oleh pusaran ruang kacau yang menyentuh dinding kekacauan. Qianye Yinger berpikir sejenak dan berkata, kedengarannya seperti penjelasan yang bisa diterima. Sepertinya tidak ada kemungkinan lain bukan berarti Kaisar Iblis pemalu surga mempunyai duri alam semesta lain di tangannya. Qi Wuyao memalingkan matanya dan tidak lagi menatap tembok kekacauan. Sekarang semua makhluk hidup di alam dewa terjebak dalam ketakutan yang disebabkan oleh jurang maut. Sangat sulit untuk menenangkan diri sampai titik ini, jangan biarkan dia mengacau lagi. Dia menunjuk dengan jarinya, dan formasi transmisi suara gelap yang agak besar menyebar di depannya. Gelombang suara ini adalah disebabkan oleh dampak materi kekacauan luar pada dinding kekacauan. Sekarang sudah benar-benar mereda, tidak akan ada masalah di masa depan. Hua Jin, sampaikan teori ini ke semua lapisan masyarakat sesegera mungkin untuk meyakinkan semua orang. Transmisi suara disingkirkan, dan Qi Wuyao berbalik dengan tegas, dinding kekacauan adalah sesuatu yang di luar hukum, bahkan jika itu membutuhkan upaya 10.000 kali lebih banyak. Tidak mungkin mendapatkan petunjuk. Sekarang kita telah menemukan satu-satunya alasan yang mungkin, tidak perlu menghabiskan waktu lagi. Baik Qianye Yinger maupun Sui Meiyin tidak mengatakan apapun. Ketiga wanita itu pergi, tetapi masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Qi Wuyao bukanlah orang yang mudah mengambil keputusan. Dia menemukan alasan yang paling mungkin dan tepat, tetapi selalu ada arus bawah yang mengalir jauh di dalam hati dan jiwanya, yang berlangsung lama. Terintegrasi dengan ingatan Kaisar Iblis Nirwana yang tidak lengkap, kognisi Qi Wuyao jauh lebih unggul dari makhluk hidup manapun di dunia. Bahkan seseorang yang sekuat Dewa Penciptaan atau Kaisar Iblis kuno tidak akan pernah mampu menembus tembok kekacauan. Menurut pengetahuan Kaisar Iblis Nirwana, satu-satunya yang mampu menembus dinding kekacauan adalah pedang leluhur pembunuh surga, roda 10.000 kesengsaraan bayi jahat, dan penindik dunia dengan kekuatan luar angkasa yang ekstrim. Tidak ada jejak pedang leluhur penghancur surga sejak zaman kuno. Penindik duania ditusuk di tangan Sui Meiyin, dan kekuatan sucinya telah habis. Dan roda 10.000 kesengsaraan bayi jahat. Nafas Qi Wuyao tiba-tiba terhenti. Namun seketika, kilasan pikiran itu terhapus seluruhnya. Roda segudang kesengsaraan bayi jahat dilemparkan ke dalam kekacauan luar bersama dengan Dewa Bintang Pembunuh Surgawi Jasmine. Pada saat itu, roda kesengsaraan bayi jahat telah sepenuhnya menurun karena perubahan kekacauan. Meskipun Jasmine, yang telah berubah menjadi bayi jahat, dapat membunuh Kaisar Dewa, dia jauh lebih rendah daripada Mo Bei Chen, yang memilikinya, kekuatan seorang setengah dewa.
Dengan kata lain, kekuatan bayi jahat di era ini bahkan jauh lebih rendah daripada kekuatan manusia setengah dewa. Dibandingkan dengan dewa iblis kekacauan luar, dia tidak berarti apa-apa seperti debu. Mustahil bagi bayi jahat seperti itu untuk bertahan hidup dalam kekacauan luar, apalagi melepaskan kekuatan yang cukup untuk mengguncang tembok kekacauan. Qiu Yao menghela nafas diam-diam dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan semua pikiran anehnya. Dengan malapetaka jurang yang menggantung di atas kepalanya, Yun Ce jatuh ke dalam keadaan kematian abadi sendirian. Di dunia yang bernasib buruk ini, kita tidak boleh membiarkan bencana lain terjadi lagi. Di sisi lain, Sui Meiyin menutup tangannya erat-erat pada penindik dunia, dan jiwanya bergetar tak dapat dijelaskan. Saat menyentuh dinding kekacauan tadi, penindik dunia bergetar. Apakah itu ilusi?